Halo, selamat datang di tutorial kami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar step by step tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi dasar menggunakan routing protokol EIGRP. EIGRP adalah perkembangan dari IGRP atau IGRP dan sebagai proprietary Cisco. Artinya routing protokol ini hanya bisa digunakan di router-router keluaran dari Cisco. Oke, pada bagian pertama ini kita diberikan beberapa router ya, ada 3 router, router 1, router 2 dan router 3, dan ada 3 switch juga, switch 1, switch 2 dan switch 3. Nah, dari sini kita juga sudah bisa memetakan ada terdiri dari 6 network, yaitu network 1 yang akan berada di sini nantinya, network 1, network 2 itu berada di sini, dan network 3 berada di sini, serta network 4 di sini, network 5 di sini, dan network 6 di sini. Nah, karena kita diberikan network awal yaitu 192.168.10.24 gitu, yang terdiri dari 256 host, yang bisa digunakan hanya 254 ya, yang usable yang bisa digunakan itu. Nah, di sini karena di setiap network, di network 1, network 2 dan network 3 ini kebutuhan hostnya berbeda-beda, yaitu di network 1 ada 126 host yang dibutuhkan saja, di network 2 ada 60 host, 62 host, dan network 3 ada 30 host. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya subnetting. Oke. Subnetting yang dibutuhkan oleh network pertama ini adalah ini ya, network pertama yaitu 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.127. Berarti ada 128 host. 128 host, tapi yang 0 sama 27 tidak bisa dipakai karena ini adalah network, ini adalah broadcast. Slashnya adalah slash 25. Slash 25 itu terdiri dari 128 host. Seperti itu. Di network kedua ini hanya terdiri dari 62 host yang dibutuhkan. 62 host berarti subnet masknya yang dibutuhkan adalah slash 26. Kenapa slash 26? Karena slash 26 ini memberikan jumlah host yang bisa dipakai adalah 62 ya, sebenarnya 64 ya, 128 sampai 191, tapi 128 ini adalah network, 191 adalah broadcast dari subnet ini. Network ketiga ini 30 host. 30 host berarti kita menggunakan subnet 27 ya, sampai 27 yang dimulai dari 192 sampai 223 gitu. Nah, ini ada 32 host yang disediakan tetapi hanya bisa dipakai 30 host karena 192 network, 223 adalah broadcast gitu. Nah, network 1, network 2 dan network 3 selesai. Sekarang yang network 4, network 5 dan network 6 kita lihat mereka hanya membutuhkan 2 host saja. 2 host saja karena ini adalah koneksi point to point, berarti kita menggunakan subnet 30 yaitu ini yang terdiri 224 di network 4 sampai 227 gitu. Tapi first usable host yang dipakai adalah 225 dan 226 saja. Ini 229 dan 230 yang bisa dipakai. Yang ini adalah 233 dan ini 234. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai untuk membagi subnet sesuai kebutuhan. Subnet ini penting karena akan lebih memperkecil jaringan besar yang diberikan, yaitu 192.168.10.24 ini, dan juga akan menyesuaikan kebutuhan ini. Jadi sangat efisien, akan menjadi lebih efisien gitu subnet mask
subnetting ini. Oke, subnetting selesai. Langkah pertama kita akan melakukan ini pengkabelan terlebih dahulu ya. Kita ini antara S1 dan R1 kita menggunakan strike. Oke, kita menggunakan strike. Kita pilih 01, kita pilih fase Ethernet 00. Ini juga 01, kita pilih fase Ethernet 00. Oke, 1 dan ini fase Ethernet 01. Mohon maaf, ini fase Ethernet 00, fase Ethernet 00. Kita akan pakai ini fase Ethernet 00 tulisnya ya. Tapi kok di sini tidak ada? Oh iya, ini fase Ethernet 00, ini fase Ethernet 01. Oke, sorry. Untuk koneksi point to point kita menggunakan serial DCE. Kita mulai dari R1, kita memilih serial 20, lalu di sini serial 30. Ini DTE dan ini di DCE. Seperti itu. Di sini juga sama 20, di sini 30. Oke, berlanjut ini 20 dan di sini 30. Oke, sampai sini proses pengkabelannya sudah selesai, artinya koneksi secara fisik sudah ada, tetapi di sini belum dikonfigurasikan IP di setiap portnya di router-router ini. Oke, agar tidak terlalu panjang tutorialnya, kita akan mengkonfigurasi IP ini di tutorial bagian kedua. Terima kasih.